menempuh kehidupan beribadah. Ya, ini kalau kita baca judul ini memang kesannya seperti di dalam Perjanjian Lama. Ya, menempuh kehidupan beribadah. Nah, kata beribadah di sini ya berarti seperti Allah. Jadi kita sebenarnya bukan membahas mengenai kesalehan atau membahas mengenai takwa. Tetapi kita membahas bagaimana kita menempuh hidup seperti Allah. Ya. Bagaimana Allah kita waktu menjadi manusia hidup di muka bumi ini. Nah, kita mau hidup seperti itu. Itulah kehidupan beribadah. Tadi ada 5 poin ya yang kita butuhkan untuk bisa menempuh kehidupan beribadah. Ya, kalau kita tidak memiliki ini, tidak mendapatkan ini, ya sangat sulit kita untuk mempraktekkan kehidupan beribadah. Yang pertama adalah visi. Ya, visi ini sangat-sangat penting. Ya, di dalam Alkitab ada visi pengendali, yaitu apa? Ekonomi Allah. Nah, visi ini perlu menjadi visi yang mengendalikan hidup kita. Apapun pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, ya sebaiknya ekonomi Allah ini menjadi pengendali hidup kita. Apa itu ekonomi Allah? Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, ya. Dan kita manusia ini bisa mengekspresikan Dia di dalam kebajikan-kebajikan insani kita. Ya, tentunya supaya manusia menjadi Allah bukan di dalam kealahan, tetapi hanya di dalam hayat dan sifat. Ya, visi inilah yang membuat Paulus bisa bersaksi di hadapan kaisar. Visi ini juga yang membuat Paulus ketika dia menderita kesusahan, dia bisa melampauinya. Kalau kita tidak memiliki visi, ya kita akan menjadi liar, kita akan menjadi sembarangan, ya, atau boleh dikatakan, ya, visi ini benar-benar adalah satu garis atau jalur yang perlu kita jalani. Ya, inilah visi yang mengendalikan seumur hidup kita. Ya, mungkin beberapa orang ya, dia merasa ketika dia sudah membaca kebenaran atau dia membuka Alkitab, ya, dia sudah memiliki visi. Visi adalah ketika kita mendoakan firman, ya, kita menerima wahyu, dan wahyu ini diterangi oleh roh itu, ini yang akan menjadi visi. Jadi visi boleh dikatakan adalah ketika kita mengambil keputusan, ya, itu mengendalikan kita. Itulah visi. Ya, ini poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah, nah ini penting. Ketika kita sudah memiliki visi, ya, kita menjalankan visi ini. Ada 2 perkara yang berhubungan dengan diri kita. Yang pertama adalah roh kita. Ya, roh ini adalah pelita manusia. Minyaknya adalah roh itu. Ya, jadi dalam batin kita, roh itu menyelidiki jiwa kita. Ya, makanya kita kadang walaupun manusia belum selamat, dia bisa tahu benar dan salah. Ya. Bisa dia merasa hati nuraninya menuduh dia, ya. Kenapa? Karena inilah bagian dari roh manusia. Inilah yang disisakan oleh Tuhan dalam diri kita ketika kita jatuh dalam dosa untuk menjaga kita, ya, supaya kita datang kepada Allah. Nah, hari ini kita sudah memiliki roh ini bersama dengan roh itu. Jadi dalam roh kita ketika kita percaya Tuhan, ada roh Allah yang berbaur dengan roh manusia. Nah, roh Allah ini sudah diintensifkan 7 kali lipat. Berarti apa? Penerangannya jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat daripada zaman Perjanjian Lama. Ya. Inilah kita orang Kristen dalam Perjanjian Baru harus menggunakan roh kita, ya, untuk menempuh hidup beribadah. Jadi kalau kita mau menempuh kehidupan beribadah, menempuh kehidupan yang seperti Allah, ya, kita perlu menggunakan roh kita. Bahkan membaca firman minggu lalu kita udah bahas, ya. Ketika kita mengambil firman, kita perlu mengolahnya dengan banyak-banyak berdoa. Amen. Jadi kita mendoakan firman itu.
Nah, poin yang ketiga ya, yang berhubungan dengan diri kita juga adalah hati kita ya. Raja Salomo mengatakan bahwa hati ini adalah pintu gerbang manusia. Apapun masuk ke dalam kita itu melewati hati ya. Apapun yang keluar dari kita itu juga melewati hati. Jadi kalau hati kita baik ya, apa yang keluar dari diri kita itu juga akan baik. Maka Tuhan mengatakan ya, bukan yang keluar dari mulut yang menajiskan manusia, tetapi apa? Keluar dari hati. Nah, karena itu kalau banyak orang sering berbicara gak benar, berbicara jorok, itu boleh dipastikan hatinya juga gak baik. Nah, hati kita ini terdiri dari apa? 3 bagian jiwa ditambah 1 bagian roh. Jadi hati adalah hati nurani, tekad, emosi, dan pikiran. Inilah pintu gerbang roh kita. Ya, Tuhan itu sebelum menjamah roh kita, dia pertama-tama menjamah hati kita. Nah, makanya ketika kisah, masih ingat kisahnya anak yang hilang itu, ya, bapak itu berdiri, berlari mengejar dia. Inilah kasih. Nah, kasih ini menjamah hati anak yang hilang itu, sehingga rohnya terbuka, ya, terus dia menerima Allah. Hari ini pun sama. Banyak orang melatih roh tidak efektif, ya, melatih roh tidak berkhasiat, tidak berfaedah. Karena apa? Karena hatinya tidak ikut bergerak. Jadi kalau roh kita gunakan, hati kita juga harus bergerak, harus aktif, ya. Nah, baru roh kita bisa digunakan. Nah, contohnya ya, saya pernah sharing juga ya. Contoh menyeru nama Tuhan, ya. Banyak orang Lata menyeru nama Tuhan karena sudah lama dalam pemulihan Tuhan. Sangat mudah sekali ya. Ini menjadi satu kebiasaan kita menyeru nama Tuhan ini. Ya, ada barang jatuh, oh Tuhan Yesus, ya. Ya, gampang sekali. Ada kejadian apa kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, ya. Kita perlu lebih dalam lagi, ya. Kita perlu lebih jauh, ya. Kita menggunakan roh kita dengan hati yang aktif, ya. Amen. Misalnya kita mengatakan ya, Tuhan Yesus, aku cinta padamu, ya. Perasaan kita, hati kita juga harus merasakan, emosi kita harus merasakan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan kita. Jadi mulut kita terbuka, hati kita terbuka, roh kita terbuka, menerima Allah. Ya, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Inilah latihan roh. Bagaimana menggunakan roh dengan tepat? Ya, hatinya harus aktif. Ya, jadi kita mengatakan Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ya, hati kita merasakan kita benar mencintai Tuhan. Nah, ketika kita merasakan tidak mencintai Tuhan, kita harus bereskan hati kita. Kita harus tanggulangi hati kita. Dengan demikian, roh kita itu bisa leluasa keluar, ya, bisa menjamah rohnya orang lain. Ya, sama dengan tekad kita, ya, sama dengan pikiran kita. Ya, ketika itu pikiran tidak ditanggulangi, pikiran kita akan menjadi liar, ya, pikiran kita akan menjadi tidak sesuai dengan ekonomi Allah. Tekad kita pun sama, menjadi sangat kaku sekali, tidak bisa lembut, tidak bisa luas. Jadi saudari, kita perlu menanggulangi hati kita supaya kita bisa menggunakan roh kita dengan efektif. Banyak orang yang kehilangan ini, ya. Rohnya harus kuat, ya, dilatih, ya. Hatinya juga harus ditanggulangi. Nah, kalau dua-dua ini sudah bisa kita bereskan, ya, barulah kita bisa menempuh kehidupan beribadah. Nah, poin yang keempat, ya, adalah mengenai kebenaran. Kebenaran itu mutlak, ya. Tetapi kebenaran di sini bukanlah kebenaran menurut sesuai selera kita. Kebenaran di sini adalah puncak wahyu dari ekonomi Allah, ya. Jadi kebenaran ini perlu kita beli. Ada harganya, harus dibayar. Nah, bagaimana membelinya? Ya, berarti kita bisa memperhidupkan kebenaran. Rasul Yohanes, ya, memuji ada saudara yang dia dengar, ya, seumur hidupnya dia masih menempuh hidup dalam kebenaran. Berarti dia masih menempuh kehidupan beribadah, ya. Berarti dia apa? Membeli kebenaran. Hidup dalam kebenaran itulah membeli kebenaran, ya. Jadi saudari, kita sudah memiliki visi,
kita menggunakan roh kita menanggulangi hati kita, ya, kita juga perlu membeli kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu kita perhidupkan, perlu kita alami. Itulah membayar harga membeli kebenaran. Ya. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan saja, ya, kalau hanya sekedar di pikiran saja, itu bukan membeli kebenaran. Ya. Nah, poin yang terakhir, poin yang kelima adalah kasih. Ya, kasih yang menutupi pelanggaran, bukan kasih yang alamiah. Ya. Ini bagaimana? Jadi dalam penghidupan gereja, ya, kalau kita makin bertumbuh, ya, pasti kita menggembalakan orang. Kita menggembalakan orang perlu dengan hati kasih. Kenapa? Karena banyak orang melakukan pelanggaran, banyak orang dosa, ya. Jadi misalnya kalau seorang saudara kita berdosa, ya, jangan kita langsung omongin sama orang. Itu malah menyingkapkan. Bila perlu kita doakan. Di Alkitab itu ada satu kisah, ya, bahkan ini satu pengendali karena disebutkan di awal perjanjian lama, 3 anaknya Nuh, ya toh. Satu melihat bapaknya telanjang, ya toh. Anaknya satunya tidak menutupinya, malah ceritain kepada saudaranya. Tapi anak yang lain, ya, siapa itu? Sam dan Yafet, dia berjalan mundur menutupi ketelanjangan ayahnya. Ya. Ayahnya memang salah, ya, dia mabuk, ya, sampai tidak tahu diri, ya, dia telanjang. Urusan salah, urusan melanggar itu urusan orang lain, ya. Urusan kita adalah menutupi pelanggaran itu. Kita menutupi pelanggaran bukan berarti kita menutupi dosa, ya. Tetapi itu ada kasih di dalam hati kita yang benar-benar mengasihi saudara-saudara kita. Dan ketika kita menggembalakan orang, ada kemungkinan ketika kita home meeting dengan dia, ya, kita tahu dia berdosa, ya, jangan terlalu mudah untuk membicarakan kepada saudara-saudari lainnya, ya. Lebih baik kita berdoa. Kalaupun kita bisa menyampaikan, menegur dia, itu jauh lebih baik lagi, ya. Jadi saudari dalam penghidupan gereja itu tingkatan pertumbuhan rohani macam-macam, ya. Ada orang yang karena pengetahuannya masih seperti itu, visinya masih seperti itu, ya, bagi dia melakukan itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sesuai kebenaran itu tidak boleh. Nah, kita kalau bisa menggembalakan dia, ya, kita menggembalakan dengan kasih yang menutupi pelanggaran. Amin. Jauh lebih bahagia, ya, kalau kita bisa membawa orang, ya, dengan kasih, orang-orang yang jatuh dalam dosa kita bawa kepada Tuhan, itu pahalanya sangat besar, ya. Penerapannya menurut saya, ya, bagaimana menanggulangi hati kita ini, ya. Karena baik visi, baik membeli kebenaran, baik menggunakan roh, itu sangat-sangat tergantung kepada hati kita. Jadi 4 poin yang tadi itu boleh dikatakan sentralnya adalah hati kita, ya. Hati kita adalah mata air kehidupan, ya. Di Amsal dikatakan jagalah hatimu, ya, karena dari situlah memancar air hayat, ya. Jadi saudari, bagaimana praktek kita hari ini? Kita perlu menjaga hati kita. Ya. Jadi penyegaran pagi, ya. Mengapa kita penyegaran pagi? Boleh katakan sebenarnya kita sedang menyesuaikan hati kita, mengatur hati kita, ya, supaya sesuai dengan hati Allah, ya. Kalau kita tidak menanggulangi hati kita ini, kita juga akan sulit memiliki kasih yang menutupi pelanggaran, ya. Kalau kita tidak memiliki hati yang mengasihi, kita juga akan sulit membawa orang kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan insani ini, ya, begitu mudah orang untuk bersalah, ya. Kalau kita tidak memiliki kasih, ya, kita tidak akan bisa membawa dia dipulihkan kepada Tuhan, ya. Jadi hati kita ini benar-benar perlu dijaga, ya. Raja Salomo mengatakan lindungi hatimu, ya, jaga hatimu. Kenapa? Karena itulah pintu gerbang, ya, pintu gerbang diri kita, ya. Hati kita itu adalah di dalam tindakan itu mewakili persona kita, ya. Jadi kalau kita mau lihat orang bagaimana, lihat tindakannya, ya seperti itulah hatinya. Jadi kalau dia mengasihi kaum saleh, menjenguk kaum saleh, ya itulah hati dia, itulah persona dia, ya. Jadi saudari, kita harus praktekkan ini, ya. Jadi ya, dalam penghidupan gereja, dalam sehari-hari kita perlu menanggulangi hati kita, ya. Amen. Jadi jangan dibiarkan hatinya marah terus sampai matahari terbenam. Bahasa jangan mudi, karena mudi itu berarti apa? Berlama-lama, ya, dia dikendalikan oleh suasana hatinya, ya. Jadi saudari, inilah keperluan kita,
Jadi menjaga hati ini sebenarnya, melindungi hati ini sangat berguna di dunia kerja, berguna dalam penghidupan gereja, ya, berguna di dalam keluarga. Ya. Nah, inilah yang berguna juga tadi menempuh kehidupan beribadah. Coba kita bayangkan kalau seorang moodnya sangat gak karuan, bagaimana dia bisa mengekspresikan Allah? Bagaimana dia bisa seperti Allah? Ya. Jadi memang hati kita ini benar-benar perlu dijaga, perlu dilindungi. Ya, semoga kita mempraktikkan ini ya. Ya, semoga kita mendapatkan ini. Puji Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, dapatkanlah kami bisa hidup beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari kami bisa membereskan hati kami. Oh, menggunakan roh kami. Bahkan memiliki hati yang mengasihi, menutupi setiap pelanggaran. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi real dalam kehidupan kami. Kami bisa membayar harga ya Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran. Oh, terima kasih ya Tuhan. Dapatkan kami Tuhan bisa turut visi-Mu. Oh, dikendalikan oleh visi ini. Visi ekonomi Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Supaya kami bisa menempuh hidup di dalam realitas kebenaran. Amin. Oh Tuhan, terus melatih roh kami. Ya Tuhan. Oh, kami tidak kendor. Ya. Namun terus dikendalikan oleh visi. Amin. Oh, visi tentang diri kau menjadi manusia. Amin. Supaya kami bisa menjadi Allah. Ya. Kami adalah manusia-manusia Allah. Amin. Kami perlu memperhatikan hati kami. Amin. Menjaga hati kami. Ya. Karena itu menjadi kesaksian dalam hidup kami. Amin. Kami juga perlu memiliki kasih yang dari Engkau. Amin. Supaya kami bisa menggembalakan orang-orang. Ya. Berdasarkan akan diri-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin.